Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Seperti biasanya, sebelum memulaikan ibadah, saya akan memberikan beberapa informasi untuk Anda. Bagi saudara yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di tempat ini, jemaat Tuhan dapat mengisi formulir melalui link yang tersedia di akun sosial media GB Worldwide Palu atau dapat menghubungi kontak person yang ada. Demikian informasi untuk Anda, dan mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Seberapa banyak yang bersukacita, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami rindu membawa senap hati kami, senap jiwa kami Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah, memuji nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami tahu ini berkat kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, inilah senap hidup kami, senap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau kita ada sampai saat ini berkat kemurahan Tuhan, amin. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku ada
Pagi hari ini kami mau katakan Bapa, bahwa sebab kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Mari buka tanganmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih pada anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih pada anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan dengan imanmu, ku kan memuji-Mu selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya kami mau memuji Engkau Tuhan. Ini hari kami yang lebih siap lagi meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau merayakan kebaikannya pagi hari ini, amin. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Sama-sama katakan Tuhan bersuara, ku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat pagi-Mu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan boleh katakan haleluya.
kita dahsyat, amin. Yang percayalah kita dahsyat, boleh lambaikan tanganmu saudara. Yang tinggi saudara, boleh sekali lagi kita mau kasih tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar semua dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dengan iman saudara katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Biarlah segala yang bernafas memuji meninggikan Engkau Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji semuanya. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di. Boleh sama-sama kita angkat tinggi tangan, katakan, kau terbesar. Kami mengagungkan Engkau, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari yang terbaik bagi Tuhan kita, kami persembahkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Senang hati aku memuji semua. Tuhan, mari semuanya katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari semua yang bersukacita, boleh angkat tinggi tanganmu. Kau terbesar dan mulia, amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, Kau terbesar Tuhan, kami meninggikan Engkau, sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Mari angkat tinggi tanganmu, kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia. Semua katakan, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari lambaikan tanganmu, katakan, Kau terbesar dan mulia, amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya.
Haleluya, silakan duduk saudara. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk saat saudara akan meninggalkan ruangan ibadah. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita satu dalam hati berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan Allah yang penuh kasih, pagi hari ini tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami. Tuhan Engkau yang melihat setiap umat-umat-Mu, kami memberikan dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Bahkan Tuhan kami memberikan persembahan kami sebab kami mengasihi Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami siap memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa lagi di minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah untuk Anda. Disampaikan untuk para kaum wanita, ibadah wanita Betel Indonesia akan diadakan pada hari Rabu 27 Juli 2022 jam 5 sore di tempat ini. Dan kami mengajak seluruh kaum wanita, mari bergabung dalam Komisi Wanita Betel Indonesia. Informasi untuk anak-anak muda, yuk join di Youth in Service pada hari Selasa 26 Juli pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan informasi lainnya saudara dapat melihat di akun media sosial Youth-Ins Jadi Wotwa. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur atau persembahan lainnya, saudara dapat memberikannya melalui nomor rekening berikut ini. Kabar gembira bagi saudara yang rindu berziarah ke tanah perjanjian. Telah dibuka kembali Holy Land Journey Israel Mesir 13 hari dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 11 November 2022. Holy Land Journey kali ini memberikan banyak keuntungan untuk pesertanya seperti mendarat langsung di Bandara Internasional Ben Gurion Tel Aviv, gratis penerbangan ke Dubai, dan bermalam 1 hari di Dubai sambil mengunjungi beberapa tempat wisata di Dubai. Dan harga lebih murah dibanding Holy Land Tour lainnya. Informasi lengkap Holy Land Journey Israel Mesir di Dubai, saudara dapat menghubungi Judith Citra di WA 0812 3127 738. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari tim pengembangan gereja mengucap banyak terima kasih untuk setiap dukungan doa dan taburan dari jemaat sekalian. Progres pembangunan saat ini berlangsung sekitar 30%. Dan kami terus berharap agar jemaat terus mendukung di dalam doa. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur dapat menghubungi nomor yang ada. Kami percaya setiap taburan saudara akan sangat bermanfaat dan pasti Tuhan akan memberkati hidup saudara. Shalom. Demikian Sunday Update minggu ini. See you next week. God bless you. Mari siapkan hatimu saudara. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita sedang. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setia-Mu Kau nyatakan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari angkat tanganmu katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib ya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan iman katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku ya Tuhan, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita.
percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami menagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau di tempat ini. Mengalir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini, menjamah hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir di tempat ini. Ada pemulihan terjadi, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu saudara. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Engkau yang mendengar seruan kami Tuhan. Kirala barala basi kirala barala barala batakara. Kirala batakara masih kirala barala barala. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari saudara ambil waktumu dengan Tuhan siang hari ini. Mari berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, mari sampaikan sama Tuhan. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap menyembah sekalipun kami tidak melihat jalan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Engkau tempat kami bergantung Tuhan. Engkau Tuhan tempat kami berharap. Mari saudara yang rindukan Tuhan, boleh buka tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Lagi katakan, ku tetap percaya. Amin. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu,
ku tetap percaya. Mari saudara buka tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku tetap percaya, amin. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Ini iman kami, ku tetap percaya, amin. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, kami percaya, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar pujian ini menjadi dasar pengharapan kami bahwa dalam segala keadaan kami akan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa membela kehidupan kami. Ya, Tuhan. Bersama dengan Engkau sekalipun di dalam lembah kekelaman, di padang gurun, itu lebih baik daripada kami berada di padang rumput yang hijau tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak diragukan kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur dan hari ini kami akan bersama merenungkan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh dikuatkan di dalam. Urapi setiap sidang jemaat-Mu. Sehingga kami terus berharap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali berada di rumah Tuhan di dalam ibadah raya di tempat ini. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dengan sebuah tema jangan takut. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan, pasti seringlah Bapak Ibu mendengarkan tentang tema ini, jangan takut. Tapi saya ingin membagikan tentang jangan takut ini karena Alkitab menceritakan banyak tentang ayat-ayat tentang jangan takut, jangan khawatir saudara. Kenapa saudara? Ada orang yang meneliti Alkitab lalu kemudian dia menemukan katanya ada 365 kali disebutkan di dalam Alkitab tentang jangan takut. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan tentang jangan takut. Mendasari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop tentang Yesaya 41 ayat 8 ini dan seterusnya, itu diberi tema Israel hamba Tuhan. Saya membacakan, Bapak Ibu sekalian boleh menyimaknya dengan baik-baik. Ayat 8 pembacaan dari Yesaya 41. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunanmu Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya.
Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, beberapa dekade ini, sekarang ini dunia mengalami bencana demi bencana. Saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan saudara, siklusnya itu per 10 tahun. Saudara ingat tahun 1997 sampai 1998, saya ingat saya masih ada KKN lalu kita ikut demo-demo waktu itu. Itu krisis ekonomi yang melanda dunia, melanda Indonesia, ASEAN saudara. Dan itu berdampak global. Dan akhirnya kita ada pergantian pemerintahan waktu itu. Soeharto tumbang lalu kemudian digantikan Orde Reformasi. Lalu kemudian 10 tahun berikutnya saudara, kita mengalami krisis lagi saudara, krisis keuangan 2008-2009. Ada skandal keuangan di Amerika Serikat yang kemudian karena pengelolaan keuangan yang salah urus saudara, akhirnya itu berdampak global di seluruh dunia. Saudara-saudara, dan dunia mengalami krisis keuangan, ekonomi. Lalu kita dengar ada yang istilah Lehman Brothers saudara, yang menjadi pemicu dari kerusakan ekonomi itu. Lalu saudaraku yang kekasih, tahun 2019, 2020 yang kita sekarang jalan ini, kita masuk di pandemi saudara. Pandemi yang lalu dampaknya luar biasa, ekonomi mulai kolaps dan sebagainya saudara. Dan ini melanda seluruh dunia. Dan sampai sekarang kita dengar kembali COVID itu bertambah-tambah terus lagi. Dengan berbagai varian-variannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, belum selesai saudara. Februari tanggal 20 itu siapa yang jadi presiden dari Rusia itu menyatakan perang. Saudara bayangkan, dia menginvasi, menyerang Ukraina, lalu ini langsung berdampak luar biasa, krisis energi di mana-mana saudara. Saudara, sebelum saya mengaitkan ini saudara, ada kisah cerita tentang seorang pasukan perang, seorang tentara saudara. Tentara ini waktu itu di Perang Dunia Kedua, tahun 1900, Perang Dunia Kedua kan tahun 1939 sampai dengan 1945. Lalu ketika Perang Dunia itu ada seorang tentara, pada masa-masa perang itu dia minta cuti, semacam cuti lah kepada pimpinannya, dan kemudian dia kembali ke tempat tinggalnya, di kotanya. Waktu dia kembali ke kotanya saudara, dia kaget kotanya hancur, luluh lantak akibat perang. Dan dia bergegas menuju ke rumahnya saudara. Waktu dia menuju ke rumahnya saudara, dia melihat sudah porak-poranda saudara. Waktu dia menuju ke rumahnya, dia lihat ada truk saudara. Di truk itu ada bertumpuk-tumpuk mayat. Dia lihat truk itu, dan truk itu akan, mayat-mayat itu akan dibawa di pekuburan massal. Tapi dia memperhatikan di truk itu ada sepasang kaki yang memakai sepatu. Sepatu itu adalah sepatu, dia ingat, sepatu yang pernah dia kasih ke istrinya. Lalu kemudian dia perhatikan, dia minta tolong ke tentara yang lain, aparat yang lain untuk mengeluarkan mayat itu sebelum dikubur secara massal, karena dia ingin menguburnya secara baik. Lalu kemudian diturunkan mayat itu, tapi waktu diturunkan rupanya masih ada nafas hidupnya saudara. Masih ada nafas. Waktu dia dengar, masih ada nafasnya, dibawa lari ke rumah sakit. Waktu dibawa lari ke rumah sakit saudara, dan dia bisa hidup. Dan beberapa tahun kemudian saudara, perempuan yang hidup ini hamil. Lalu melahirkan seorang anak namanya Vladimir Putin. Yang hari ini memberi dampak yang luar biasa bagi perekonomian di dunia. Dia menyatakan perang terhadap Ukraina. Bayangkan, bukan cuma Ukraina saudara. Dia mengancam negara-negara maju
negara G7 untuk melawan dia. Ini berdampak luar biasa. Dan hari-hari ini orang mulai ketakutan. Saya percaya setiap kita pasti merasa ketakutan dalam hidup ini. Saya percaya bahwa perintah jangan takut dalam Alkitab ini muncul untuk menguatkan saya dan saudara di tengah ketakutan saya dan saudara. Saya percaya kita punya masing-masing ketakutan sendiri-sendiri. Dan setiap orang beda ketakutannya. Ketakutan yang kita alami seringkali muncul saudara. Itu disebabkan oleh karena kita ini manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi bukan hanya kita tidak tahu. Walaupun kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita ini orang yang tidak mampu. Kita orang yang lemah. Saudaraku, itu sebabnya ketika kita tahu bahwa kita ini orang yang lemah, kita tidak mampu, seringkali itu menjadi ketakutan dalam hidup saya dan saudara. Tapi saudaraku yang kekasih, ketakutan itu sebetulnya tidak selalu, tidak melulu itu bersifat negatif. Sebab kadangkala ketakutan itu kita butuhkan saudara. Saudara-saudara, misalnya ketika kita sakit, maka penyakit itu menjadi musuh kita yang membuat saya dan saudara takut. Tapi kemudian kita berupaya supaya kita tidak sakit saudara. Sama dengan orang kalau sekolah, kalau dia tahu mau ujian, dia takut ujian. Tapi untuk menghadapi ketakutannya itu dia harusnya belajar saudara. Saudara, pada sisi ini ketakutan itu tidak negatif saudara. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya dan saudara mungkin memiliki banyak ketakutan dalam hidup ini. Dan saya percaya kita pasti punya musuh. Musuh itu bukan berarti hanya tentang seseorang saudara. Tapi musuh juga bisa berarti sesuatu yang bisa merusak hidup kita. Sesuatu yang menakutkan bagi kita. Keadaan yang membuat kita takut. Itu juga merupakan musuh dalam hidup saya dan saudara. Seperti saya bilang tadi saudara. Vladimir Putin itu waktu dia bilang perang terhadap Ukraina, ancaman terhadap negara-negara maju, itu dunia bergejolak luar biasa. Bayangkan sampai presiden kita berupaya supaya terjadi perdamaian karena pasokan makanan, pasokan energi itu luar biasa besar juga dari Ukraina dan Rusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baru kita menganggap dunia ini baik-baik saja, tidak saudara. Saudara, kalau kita dengar PM Perdana Menteri Inggris itu Boris Johnson itu tiba-tiba mengundurkan diri. Lalu kita dengar lagi Perdana Menteri di Prancis Emmanuel Macron itu dia tidak mendapat mayoritas suara di parlemen. Dan barusan kita mendengar Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu ditembak. Apakah dunia baik-baik saja? Tidak saudara. Dan dunia seperti ini yang kita tinggali. Dunia yang menawarkan kita seringkali ketakutan, itu sebabnya Alkitab selalu bilang jangan takut, jangan takut. Saudaraku yang kekasih, apa yang sedang terjadi di dunia? Kita berada dalam gejolak politik internasional. Krisis itu menimpa semua bangsa. Kita termasuk 15 negara yang masuk dalam kategori yang akan mengalami resesi. Walaupun kemungkinan resesi itu hanya 3%. Tapi kita sudah mendengar ada Bangladesh yang porak-poranda. Ada Sri Lanka yang hancur. Dan kita mendengar resesi, harga-harga barang mulai naik. Saudara, energi 2 kali lipat naiknya. BBM saudara 2 kali lipat, di luar negeri 2 kali lipat. Untung saja kita tinggal di Indonesia karena kita disubsidi. Bayangkan kalau tidak ada subsidi. Tiba-tiba pemerintah naikkan harga BBM, Pertalite dan Pertamax. Bisa kacau negara kita. Saudaraku yang kekasih, kekhawatiran itu, ketakutan itu sering muncul. Saudara-saudara, berita-berita ini seringkali mengkhawatirkan saya dan saudara. Mengkhawatirkan kita semua, menakutkan bagi kita. Bisa jadi saudara, Vladimir Putin mengumumkan dan kemudian terjadi perang dunia ketiga. Bisa, kemungkinan itu bisa terjadi saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertanya, apakah keadaan kita akan membaik? Kalau kita belajar kitab Yesaya ini, seperti itulah kondisi orang Yehuda, orang Israel waktu mereka ada di pembuangan di Babel. Mereka ada di pembuangan di Babel, saudaraku yang kekasih. Dalam kondisi mereka ada di pembuangan, saudara, orang Yehuda ini ada di pembuangan di Babel. Mereka takut. Tidak hanya
mereka baru tiba, baru berada di negara Babel, negeri asing bagi mereka. Tiba-tiba ada muncul sebuah kekuatan besar. Sebuah negara yang menakutkan, yang kemudian mencaplok bangsa-bangsa lain. Membinasakan bangsa-bangsa lain, membuat takut bangsa-bangsa lain. Lalu didengar oleh orang-orang Yehuda. Mereka mendengar ada sebuah bangsa yang luar biasa, bangsa Media Persia, yang akan mencaplok semua bangsa, termasuk bangsa Babel akan dicaplok. Tentunya ini menjadi kekhawatiran, ketakutan bagi orang Yehuda yang ada di bangsa Babel waktu itu. Mereka takut kira-kira nanti kalau terjadi pergantian kekuasaan, orang Media Persia menguasai Babel, lalu kita orang Israel, kita orang Yehuda yang ada di penguasa, apakah kita nanti diperlakukan dengan baik atau tidak baik? Ini menjadi kekhawatiran, menjadi ketakutan bagi orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Ketika mereka mendengar itu, muncul kekhawatiran, ketakutan menghinggapi bangsa Yehuda, bangsa Israel di Babel. Saudara, lalu mereka bertanya, apakah keadaan akan menjadi lebih baik? Pertanyaan apakah keadaan akan menjadi lebih baik itu juga menjadi pertanyaan saya dan saudara hari ini. Apakah keadaan akan lebih baik? Apakah situasi akan menjadi lebih baik ke depan? Kita takut, kita khawatir. Firman Tuhan pada bagian yang kita baca ini dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada bagian ini pada dasarnya mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan menghendaki kita. Tuhan menghendaki saya dan saudara jangan takut menghadapi apapun di dunia ini. Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk saya dan saudara jangan takut menghadapi musuh yang seringkali menakutkan saya dan saudara. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa menguasai ketakutan dalam hidup ini? Ada dua hal yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian pada siang hari ini. Yang pertama saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Di pasal 41 dari kitab Yesaya, saya baca kembali bagi kita. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bagaimana saya dan saudara bisa menguasai ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, kebimbangan kita. Berdasarkan teks yang kita baca tadi ini. Maka hal yang pertama, supaya saya dan saudara bisa menguasai ketakutan kita. Yang pertama, sadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Sadari bahwa saya dan saudara adalah orang percaya, orang yang dipilih, orang yang ditebus oleh Tuhan. Sadari bahwa kita ini umatnya. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ke-8, dimulai dengan dua kata saudara. Kata tetapi engkau. Apa arti dari kata tetapi engkau ini? Ini mau mengindikasikan, mau menjelaskan bahwa orang Yehuda, orang Israel, kamu ini beda dengan orang-orang lain. Kamu ini beda dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dia ingin mengingatkan kepada orang Israel, mengingatkan kepada orang Yehuda yang ada di pembuangan. Kamu itu orang Israel, pilihan Tuhan, identitas kamu beda dengan orang lain. Itu juga yang datang pada pagi, pada siang hari ini bagi saya dan saudara. Kita ini beda. Kita punya identitas, kita umat Tuhan. Kita dipilih Tuhan, kita orang yang percaya. Saudara, kata tetapi engkau mengindikasikan itu saudara. Dia membedakan antara orang pilihannya dan orang bukan pilihannya. Antara bangsa Yehuda dengan bangsa yang bukan orang Israel. Kalau kita membaca saudara, ayat sebelumnya di ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-7 saudara. Semua bangsa takut, pulau-pulau takut. Mereka takut karena ada sebuah bangsa yang besar yang akan mencaplok, yang akan menyerang, yang akan membinasakan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Media Persia. Semua bangsa takut termasuk bangsa Yehuda. Sama-sama takut saudara. Mengalami ketakutan karena bangsa yang besar itu. Lalu bangsa yang lain itu bilang kepada bangsa lain. Ayo kita saling menguatkan. Memang kalau dalam situasi ketakutan saling menguatkan itu penting. Tapi kalau cuma kita bisa saling menguatkan tapi tidak bisa berbuat apa-apa, untuk apa saudara?
Lalu yang dilakukan bangsa-bangsa lain mendengar ketakutan, mendengar bangsa yang besar itu yang akan menyerang. Apa yang mereka lakukan? Kalau saudara cermati ayat yang ke-7, maka saudara akan menemukan mereka itu sebenarnya mau bikin patung. Dorang bikin patung banyak-banyak, karena mereka beranggapan kalau semakin banyak patung, maka semakin banyak pertolongan. Tapi mereka orang Israel ini beda, saudara. Makanya Tuhan ingatkan, tetapi engkau bangsa Yehuda, bangsa Israel, kamu beda, kamu umat pilihan. Saudaraku yang kekasih, persoalan yang dihadapi bangsa lain sama dengan persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan, orang Yehuda, bangsa Israel. Tetapi yang harus membedakan adalah respon terhadap persoalan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Kita dipilih sesuai rencana Allah, kata firman Tuhan. Lalu dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Dia yang memilih saya dan saudara. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang memilih kita, saya dan saudara ini umat pilihan Tuhan, itu harusnya membuat kita punya respon yang berbeda ketika saya dan saudara menghadapi musuh, ketika saya dan saudara menghadapi pergumulan, ketika saya dan saudara menghadapi masalah, tantangan dalam hidup ini. Harusnya kita punya respon yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua orang pasti mengalami persoalan. Tuhan tidak pernah berjanji orang percaya yang percaya kepada dia tidak akan kena masalah. Tidak, saudara. Tak pernah dia janji. Tidak pernah dia janji itu. Tapi yang dia janji apa, saudara? Memberikan kekuatan. Itu harusnya menjadi respon kita sebagai orang yang percaya. Kita bisa menderita, betul. Kita bisa mengalami pergumulan, betul, iya. Tapi ingat, harusnya kita berbeda dengan orang lain yang tidak percaya. Karena siapa kita? Identitas kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, coba perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana dibilang, hai Israel. Lalu kemudian ada, hai Israel, hambaku. Lanjut, hai Yakub. Lalu kemudian ada kata yang telah kupilih. Keturunan Abraham. Kemudian dilanjut yang kukasihi. Sebetulnya terjemahan aslinya yang kukasihi itu dipakai my friend, sahabatku. Jadi Tuhan memanggil saya dan saudara, memanggil orang Yehuda, memanggil orang Israel itu menjadi sahabatnya. Bayangkan, bukan menjadi seorang temannya. Itu luar biasa Tuhan memilih saya dan saudara. Lalu kalau kita baca selanjutnya, engkau yang telah kuambil. Dalam terjemahan aslinya bukan cuma dibilang engkau yang telah kuambil, tapi engkau yang kupegang erat. Jadi Tuhan pilih kita, Tuhan menjadikan kita umatnya, tapi juga dia memegang saya dan saudara erat-erat. Saudaraku yang kekasih, dia yang telah memanggil kita dari penjuru dan berkata, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terjemahan aslinya bilang tidak membuang engkau. Waktu dia pilih saya dan saudara, waktu dia ambil saya dan saudara, dia pegang erat dan dia tidak akan pernah membuang saya dan saudara. Itu sebabnya ini harusnya menjadi dasar saya dan saudara ketika menghadapi pergumulan hidup menjadi kuat. Saudaraku yang kekasih, orang Yehuda, orang Israel itu adalah sahabat Allah. Dia dipilih oleh Tuhan, dipegang erat. Tuhan berkata, engkau beda. Engkau orang Israel, engkau Yakub, engkau Abraham. Saudara bayangkan, engkau orang Israel, engkau Yakub, engkau Abraham. Kalau kita berbicara tentang Abraham, maka itu berbicara tentang janji Allah kepada Abraham. Saudaraku yang kekasih, walaupun orang Israel ini ada di pembuangan, Tuhan membuang mereka dari tanah perjanjian. Satu hal yang tidak berubah, janji Tuhan yang tidak pernah berubah bahwa Israel adalah umatnya. Saudara, orang Israel kan waktu ada di Israel, mereka selalu diperingatkan, nabi-nabi datang. Bayangkan, bukan cuma berpuluh-puluh tahun, beratus tahun nabi-nabi diganti datang untuk mengingatkan orang Israel. Tapi mereka tidak taat, mereka melawan Tuhan. Lalu Tuhan buang mereka dari Israel, buang ke Babel. Tapi di tengah situasi yang berubah itu, situasi mereka ada di pembuangan, mereka menghadapi pergumulan.
Satu hal yang harus mereka ingat bahwa mereka tetap orang Israel dan identitas mereka sebagai orang Israel itu menyebabkan janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup mereka. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Dan janji Allah, janji Tuhan tidak pernah berubah walaupun situasi berubah-ubah di dalam dunia ini. Saudara, bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Keadaan mereka berubah di Babel. Mereka takut Persia akan mengalahkan. Keadaan yang berubah itu sekali lagi tidak mengubah satu hal dalam hidup orang Israel. Bahwa mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka adalah sahabat Tuhan. Saya dan saudara adalah sahabat Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup kita, Tuhan membuang rasa aman kita yang palsu. Seringkali dalam hidup saya dan saudara, Tuhan seringkali membuang penghiburan kita yang palsu. Supaya apa? Supaya Dia menggantikan dengan penghiburan yang sejati, rasa aman yang sejati. Saudara, Tuhan buang semua yang kita andalkan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membuang saya dan saudara. Tuhan tetap pegang erat kita. Karena apa saudara? Kita ini anaknya. Kita dikasihinya. Walaupun kita bukan orang Israel, tapi kita sudah dicangkokkan menjadi umat pilihan Allah, anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, satu kali di sekolah minggu kedatangan 2 orang kakak beradik anak sekolah minggu yang baru di gereja itu. Waktu mereka masuk di sekolah minggu, saudara, mereka diperkenalkan, saudara. Tapi kebiasaan dari sekolah minggu itu kemudian mendata anak-anak yang masuk ke sekolah minggu itu. Lalu guru sekolah minggu mendata kedua anak ini. Dia tanya kepada yang satu, kamu lahir tanggal berapa? Anak yang satu bilang, saya lahir tanggal 7 April. Ditanya kepada anak yang kedua, kamu lahir tanggal berapa? Saya lahir tanggal 20 April. Kemudian sang guru bertanya kembali, tahun berapa kalian lahir? Dua-duanya menjawab tahun kelahirannya sama. Gurunya bingung, kok bisa sama tahun kelahirannya? Kemudian kedua anak itu saudara, karena kebingungan gurunya, kok bisa sama ya? Bagaimana bisa sama tahun kelahirannya? Mereka kakak beradik. Lahir 1 7 April, 1 20 April. Lalu kemudian kedua anak itu menjawab, iya kami kakak beradik, kami ini anak adopsi. Salah satu dari antara kami ini adalah anak adopsi, saudara. Kemudian guru tanya, boleh tahu siapa di antara kalian berdua ini yang anak adopsi, saudara? Lalu anak kedua itu saling pandang dan kemudian menjawab, waktu kami tanya orang tua kami siapa anak adopsi di antara kami berdua ini, orang tua kami menjawab begini, saudara. Kami sayang kamu, jadi kami tidak mau mengingat-ingat lagi mana yang anak adopsi dan mana yang bukan anak adopsi. Pokoknya kami sayang kamu, kata orang tuanya. Saudara, seperti itulah Tuhan. Kita ini bukan orang Israel. Saya dan saudara bukan orang Yehuda. Tapi saya dan saudara dicangkokkan. Kita diangkat Allah lewat penebusan Yesus Kristus. Menjadi miliknya, menjadi anaknya. Sehingga saya dan saudara berhak menerima janji-janji Allah dalam hidup. Kita diadopsi, kita jadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah kita dipersatukan dengan Kristus. Sehingga Allah Bapa mengasihi Kristus sama dengan Dia mengasihi kita di dalam Kristus. Dan saya dan saudara dijadikan sahabatnya yang dikasihinya. Di mana janjinya tidak pernah tidak diberikan kepada saya dan saudara. Sadari yang pertama, ketika ketakutan itu datang, sadari bahwa saya dan saudara punya identitas. Kita ini umat pilihan Allah. Kita ini sahabat Allah. Kita ini anak Tuhan. Dengan menyadari identitas itu, maka ketika ada masalah persoalan, kita tidak akan menjadi takut. Kita akan merespon persoalan itu. Kita akan merespon masalah itu. Kita akan merespon tantangan itu. Berbeda dengan cara orang yang tidak percaya merespon sebuah pergumulan dalam hidup mereka. Hal yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari teks kebenaran firman Tuhan hari ini? Bagaimana saya dan saudara bisa menguasai ketakutan kita?
Bagaimana saya dan saudara bisa menguasai ketakutan? Yang kedua, di ayat yang ke-10 saya bacakan kembali bagi kita sekalian. Di sana dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, bagaimana supaya saya dan saudara bisa menguasai ketakutan kita? Yang kedua, sadari, bukan hanya kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, identitas kita di hadapan Tuhan, kita ini umat pilihan Tuhan, kita ini umatnya. Yang kedua, saudara sadari bahwa Tuhan pasti menyertai saya dan saudara sebagai umat pilihannya. Sadari bahwa kita pasti disertai, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara, jangan takut perintah yang disampaikan dalam bagian ini. Mengapa kita tidak boleh takut? Mengapa kita tidak takut? Jangan takut kata Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan berkata, aku menyertaimu. Saudara, mengapa kita tidak boleh bimbang? Jangan bimbang kata firman Tuhan. Kalau kita baca di sana, sebab firman Tuhan bilang, sebab aku ini Allahmu kata Tuhan. Sebab aku ini Allahmu, jangan bimbang. Lalu dilanjutkan, aku akan meneguhkan. 2 kali kata bahkan di sana disebutkan. Bahkan akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tuhan menegaskan di sini bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Sehingga kita tidak boleh takut, jangan takut karena Dia berkata, aku ini Allahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dia adalah Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah yang menolong saya dan saudara. Ada banyak kesaksian tentang bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa. Kalau saya mendengar di doa puasa, ada orang-orang yang bersaksi tentang bagaimana perbuatan Allah yang mereka rasakan, mereka alami dalam hidup mereka. Saudara, karena apa saudara? Karena Dia Allah kita. Penegasan-penegasan ini menunjukkan bahwa Tuhan mau mengatakan Dia menyertai kita. Menyertai saya dan saudara. Dia menyertai kita bukan karena kita hebat. Dia menyertai saya dan saudara bukan karena kita orang benar, kita orang saleh, bukan. Dia menyertai saya dan saudara semata-mata karena Dia Allah kita dan kita ini umatnya, saudara. Saudaraku yang kekasih, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih bukan karena kita hebat. Tidak ada yang baik dalam diri kita. Kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kita cakap, kita mampu, kita luar biasa. Tapi sekali lagi, karena dari awal memang Tuhan mau memilih saya dan saudara. Itu sebabnya harusnya kita berespon. Jangan kita takut. Karena apa saudara? Tuhan menyertai saya dan saudara. Saudara, itu sebabnya ketika saya dan saudara dihinggapi ketakutan oleh berbagai-bagai persoalan hidup, oleh berbagai-bagai masalah. Apapun juga perintah jangan takut seharusnya kita ikuti. Karena apa? Karena Tuhan memegang saya dan saudara. Di sana dikatakan Ia memegang saya dan saudara. Ia menyertai kita dengan apa? Dengan cara aku akan meneguhkan engkau. Bahkan menolong engkau. Bahkan akan memegang engkau kata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika kita diperhadapkan dengan musuh, dengan masalah dalam hidup ini. Tuhan berkata bahwa Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memampukan kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita selalu mengarahkan hidup kita kepada Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa? Sebab pertolongan Tuhan itu selalu tersedia bagi saya dan saudara. Dan tidak hanya Dia memberikan pertolongannya, tapi Dia pegang terus kita, saudara. Saudara, bangsa Israel ketika tidak taat, saudara. Seperti ini, waktu mereka ada di Yerusalem, Tuhan menyertai mereka. Tapi karena mereka tidak taat, mereka selalu melawan, Tuhan tetap menyertai menolong mereka. Lalu mereka dibuang Tuhan. Waktu dibuang Tuhan, Tuhan tidak langsung buang begitu, saudara. Tidak. Tuhan lepas tangan, tidak, saudara. Tapi waktu mereka ada di pembuangan, Tuhan tetap memegang mereka. Seperti itulah Tuhan melakukan perbuatannya bagi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara mengalami ketakutan. Dia tidak membuang kita, tapi Dia terus menyertai, memegang saya dan saudara.
Saudaraku yang kekasih, dia bilang dia memegang engkau. Yesaya kemudian menuliskan saudara, bahwa Tuhan akan memegang kita dengan apa saudara? Dengan tangan kanannya. Di budaya-budaya timur, tangan kanan itu menyimbolkan, atau di zaman-zaman dahulu, tangan kanan itu menyimbolkan full power, kekuatan yang penuh. Bayangkan Tuhan tidak hanya memegang kita dengan tangannya, tapi Alkitab mencatat Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanannya yang penuh dengan kekuatan. Itu sebabnya kita tidak boleh takut karena tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan itu memegang saya. Kalau kita baca di Mazmur pasal 110 ayat 1. Ini mengindikasikan betapa pentingnya tangan kanan. Betapa pentingnya kanan itu, tangan kanan. Di sana dikatakan begini, Mesias duduk di sebelah kanan. Kalau kita baca di Mazmur pasal 115 ayat 15 sampai dengan 16. Perbuatan-perbuatan Allah itu yang dahsyat itu selalu dilakukan dengan apa saudara? Dengan tangan kanannya. Ini menyimbolkan bahwa betapa powerfulnya tangan Tuhan. Itu sebabnya bukan saja dia memegang kita dengan tangannya, tapi juga dia memegang kita dengan tangan kanannya. Saudaraku yang kekasih, bayangkan saudara, Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Tuhan pilih kita. Tuhan yang adalah Allah kita itu, ketika kita dalam persoalan hidup, ketika kita dalam masalah hidup, ketika kita dalam pergumulan, dia tidak hanya meneguhkan kita. Dia bukan cuma menolong kita, tetapi dia juga memegang kita. Bahkan dia memegang kita dengan tangan kanannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya percaya kita akan mengalami ketenangan ketika kita sadar bahwa yang menyertai kita adalah orang yang kuat. Saudara senang pasti kalau ditemani. Tidak ada orang tidak suka kalau disertai atau ditemani. Tapi persoalannya saudara, siapa yang menyertai kita? Kalau yang menyertai kita juga orang yang tidak punya kekuatan, untuk apa? Tidak ada gunanya kan? Tapi Alkitab mencatat yang menyertai kita ini orang yang kuat. Allah yang maha dahsyat. Itu sebabnya kita merasa tenang. Kita mungkin bisa disertai oleh orang. Tapi kalau yang menyertai kita tidak punya kekuatan, kita menjadi tidak aman saudara. Kita bisa tidak menjadi tenang. Tapi Alkitab mencatat yang menyertai saya dan saudara, orang pilihannya adalah Allah. Sehingga saya dan saudara bisa tenang dalam hidup ini. Saudara-saudara, itu sebabnya harusnya saya dan saudara menyadari bahwa apa yang Allah buat dengan kekuatannya menyertai saya dan saudara, harusnya senantiasa membuat saya dan saudara tidak tawar hati, tidak takut dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Mungkin kita hari ini berada dalam situasi yang tidak menentu. Minggu lalu saya duduk di sana dengar khotbah. Setelah khotbah kemudian Pak Sony bilang sama saya, ini dia kasih lihat medsos, ini dunia lagi susah ini, resesi, harga-harga barang naik. Saya cuma pegang pahanya Pak Sony, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan tetap menolong kita. Saudaraku yang kekasih, Yesaya mencatat bahwa Tuhan tidak hanya memegang kita dengan tangan kanannya, tetapi dia memegang kita dengan tangan kanannya. Ayat selanjutnya mencatat, bagian selanjutnya mencatat, tangannya yang membawa kemenangan saudara. Kata kemenangan dalam teks aslinya, saya tidak tahu kenapa lembaga Alkitab menjelaskan kata membawa kemenangan. Tapi dalam teks aslinya saudara itu berbunyi, tanganku yang benar. Saudaraku yang kekasih, bukan tanganku yang membawa kemenangan. Tapi dalam teks aslinya, tanganku yang benar. Tangan kananku yang benar. Itu artinya saudara, bahwa segala yang dilakukan oleh Tuhan, segala yang diperbuat oleh Tuhan, segala yang dilakukannya Tuhan, di dalam segala situasi dan di dalam segala keadaan itu benar adanya. Saudaraku yang kekasih, dia adalah Allah yang selalu bertindak benar. Dia adalah Allah yang selalu melakukan yang benar. Itu sebabnya dia tidak pernah berdusta akan janjinya. Dia tidak pernah berdusta akan janjinya, sebab sekali Tuhan berjanji, firman Tuhan bilang dia tidak melupakan janjinya atas hidup saya dan saudara.
Adakah engkau hari ini takut? Mungkin engkau takut masa depanmu, takut tentang pekerjaanmu, takut tentang harga-harga barang naik. Saya sebetulnya tidak mencermati harga bahan pokok atau harga apa yang ada di dapur. Tapi kemarin saya ke pasar, saudara. Berdiskusi dengan istri, ternyata harga bawang itu 60.000 katanya per kilo. Wow, luar biasa. Kita kan pernah dikejutkan harga minyak yang luar biasa, lalu kemudian minyak hilang dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu seringkali muncul dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana nanti? Bagaimana saya menyekolahkan anak saya? Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana nanti keluarga saya? Bagaimana nanti hidup keluarga saya? Ingat, Tuhan itu tidak hanya memegang kita dengan tangan kanannya, tapi dengan tangan kanannya yang benar. Karena apa? Karena dia tidak pernah berdusta akan janjinya atas hidup saya dan saudara. Karena dia adalah Allah yang benar. Itu sebabnya kita harus mempercayainya. Dia Allah yang dapat dipercaya karena dia benar. Dia terus menyertai saya dan saudara. Umatnya, itu sebabnya dia bilang jangan takut. Karena aku menyertai engkau dengan tangan kananku yang benar. Aku akan memegang engkau erat-erat. Bagian terakhir dari firman Tuhan. Tolong dibuka Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 33. Di sini dikatakan begini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yesus dibangkitkan Tuhan dengan apa, saudara? Dengan tangan kanan Allah. Dia naik ke surga juga dengan tangan kanan Allah. Tidak hanya itu, firman Tuhan bilang dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, Bapa telah menunjukkan kehebatannya, kehebatan tangan kanannya dalam diri Yesus. Ketika dia mengalahkan ketakutan yang terbesar dalam hidup kita, yaitu kematian. Bapa telah mengalahkannya dengan tangan kanannya. Itu sebabnya ini harusnya memberikan saya dan saudara ketenangan. Karena apa? Dia akan memberikan saya dan saudara kemenangan atas ketakutan kita yang terbesar. Bayangkan, ketakutan kita akan kematian itu menjadi bagian yang sangat menakutkan bagi kita. Tapi Tuhan sudah kalahkan. Apalagi tentang ketakutan-ketakutan kita yang lain. Itu sebabnya tetap percaya pada Dia. Karena Dia pegang janjinya, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Menutup khotbah ini, ada sebuah ilustrasi yang saya ingin sampaikan. Ada dua orang bersahabat. Satu bernama John, satu bernama Andy. Mereka bersahabat dari kecil. Dari kecil sampai dewasa mereka bersahabat. Lalu mereka berbuat sebuah janji. Kalau kita ada masalah, salah satu di antara kita ada masalah, kita tidak boleh saling meninggalkan. Kita harus saling tolong. Lalu kemudian di kota mereka terjadi perang. John dan Andy ini kemudian harus wajib militer dan mereka harus jadi tentara. Lalu mereka diutus perang, saudara. Ketika mereka menyerbu musuh, saudara, mereka ditembak habis-habisan. Lalu kemudian mereka kocar-kacir lari kembali ke markas. Ketika kembali ke markas, saudara, Andy cari John, ternyata John sudah tidak ada. Dia tanya ke kapten, "Kapten, John mana?" Kapten bilang, "John tertembak." Lalu kemudian, "Saya akan pergi mengambil dia." Kaptennya bilang, "Jangan, berbahaya, kamu akan ditembak." "Tidak, saya sudah berjanji. Saya akan membantu dia, menolong dia." Lalu kemudian Andy ini pergi mencari John. Ketika dia mencari, dia ditembak luar biasa. Tapi dia menemukan John dan kemudian dia membawa. Dia luka-luka membawa John itu. Saudara, kemudian kaptennya bertanya, "Mana John?" Dia bilang, "Ini, saya sudah membawa John." Saudaraku yang kekasih, kapten bilang, "Kamu yakin dia selamat?" "Walaupun dia tidak selamat, tapi saya sudah menepati janji. Saya akan menolong dia." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti itu Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dia terus memegang janjinya. Dia tidak pernah dusta akan janjinya.
dalam hidup saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya dan saudara mungkin di tengah ketakutan. Ada banyak ketakutan kita dalam hidup ini. Tapi ingat, tangan Tuhan erat memegang saya dan saudara. Itu sebabnya seperti Daud berkata, ketika ketakutan datang pada dirinya, Daud berkata, hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenanglah. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas dalam menyampaikan, biarlah Roh Kudus menjelaskan, menyempurnakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Mari saya undang kita lagi berdiri. Haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Bapa yang setia. Haleluya. Besar Esa dan mulia, Esa dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Ya Yesus Kami sungguh bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Oleh karena Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah El Shaddai. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa,
Allah yang sungguh-sungguh telah menjamin sebuah pengharapan yang tidak seperti dijanjikan oleh manusia. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah pencipta alam semesta. Kami bersyukur Tuhan atas pilihan Tuhan bagi kami. Kalau kami Engkau sudah panggil dan Engkau sudah pilih untuk menjadi anak-anak-Mu, ini adalah satu anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Biarlah kami menyadari semua Tuhan, bahwa kalau kami sudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan apapun yang terjadi di dunia ini. Sekalipun kesulitan melanda dunia, secara global tidak ada yang terluput dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena kalau Engkau sudah selamatkan kami, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Sekalipun kami harus Tuhan izinkan berjalan dalam kekelaman, berjalan dalam situasi yang sulit, yang mengkhawatirkan, tetapi tangan Tuhan yang benar, tangan Tuhan yang dapat dipercaya untuk menolong kami, untuk mengeluarkan kami dari segala situasi yang menakutkan itu. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Ya, sebab yang berjanji bukan manusia, tetapi Tuhan Allah seruas sekalian alam. Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami di tengah situasi yang tidak baik saat ini. Dan kami percaya kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa setiap kami yang sudah hadir pada saat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Bukan saja di gereja ini, di tempat pelayanan ini, tetapi dimanapun hamba-Mu berada, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Semakin banyak jiwa boleh dikuatkan, bahkan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami selalu percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan untuk Tuhan dengan setia tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati juga jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Bahkan mungkin akan ada yang memberikan persembahan-persembahan yang lain. Hambanya bisa berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah atas hidup mereka. Biarlah semua kami menyadari bahwa apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan segala berkat dan anugerah-Mu yang besar. Engkau sudah menyelamatkan kami dan Engkau selalu tetap menyertai kami. Itulah sebabnya biarlah kami selalu memberi dengan sukacita. Oleh karena kami selalu bersyukur dan selalu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan kami selalu berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, untuk Indonesia. Biarlah Indonesia sekalipun juga tidak luput dari kesulitan-kesulitan, dari setiap masalah-masalah politik, tetapi kami percaya bahwa Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Karena banyak orang percaya gereja Tuhan yang selalu berdoa untuk bangsa ini. Dan kami percaya satu saat Indonesia akan mengalami transformasi. Akan terjadi penuaian besar-besaran di bangsa ini. Karena kenyataannya memang seperti ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang tidak kenal Engkau boleh percaya kepada Engkau. Apa yang kami tidak pernah duga, itulah yang menjadi kenyataan. Bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan memanggil setiap orang berdosa agar mereka boleh diselamatkan. Itulah sebabnya kami percaya Indonesia, bahkan daerah-daerah yang ada termasuk kota Palu,
dan Sulawesi Tengah akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa. Mungkin ada di antara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Biarlah Tuhan mereka menyadari bahwa hidup yang masih Tuhan karuniakan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Melimpahkan kasih karunia-Mu. Agar kasih Kristus selalu mengikat keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, dan seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan untuk dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami pada siang hari ini dan juga tadi pagi. Tuhan berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kami selalu hidup dalam kasih karunia Allah untuk terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar, sehingga hidup kami dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.